Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita. Selamat datang di Sejarawan Channel. Sunan Kalijaga, salah satu nama besar dari Wali Songo, adalah tokoh yang tak hanya dikenal sebagai penyebar Islam, tetapi juga sebagai jembatan budaya antara nilai-nilai Islam dan tradisi Jawa. Dengan pendekatannya yang lembut dan inovatif, ia berhasil menjadikan Islam diterima dengan hangat oleh masyarakat Jawa tanpa meninggalkan identitas lokal mereka. Tapi, siapa sebenarnya Sunan Kalijaga? Bagaimana peran dan pengaruhnya yang begitu besar hingga tetap dikenang berabad-abad kemudian? Mari kita telusuri sejarahnya. Sunan Kalijaga yang dikenal dengan nama kecil Raden Mas Said, lahir di Tuban, Jawa Timur pada abad ke-15. Ia adalah putra dari Tumenggung, Wilwatikta, juga dikenal sebagai Raden Sahur, seorang adipati Tuban yang setia kepada kerajaan Majapahit. Wilwatikta adalah seorang bangsawan terpandang, dikenal bijaksana, dan memiliki pengaruh besar di wilayah pesisir utara Jawa. Dalam latar waktu ini, Tuban adalah pusat perdagangan penting, tempat pertemuan berbagai budaya, agama dan tradisi, termasuk Hindu-Buddha, animisme, dan Islam. Sebagai putra seorang adipati, Raden Mas Said tumbuh dalam lingkungan yang kaya secara budaya dan intelektual. Ia dididik dengan pengetahuan tentang adat istiadat Jawa, seni, dan ilmu bela diri, sebagaimana lazimnya anak bangsawan pada masa itu. Namun, di balik keistimewaannya sebagai anak bangsawan, Raden Mas Said juga memiliki kepekaan terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya. Ia sering melihat rakyat kecil yang menderita akibat ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi oleh pihak yang lebih kuat. Pemandangan ini memicu rasa gelisah dalam dirinya. Ia mulai merasa tidak puas dengan sistem sosial yang ada, bahkan meskipun ia sendiri berada di pihak yang diuntungkan. Akibat pergulatan batinnya, Raden Mas Said memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dari kehidupan bangsawan yang serba mewah. Ia berani meninggalkan istana Tuban dan memilih hidup di luar lingkup kekuasaan ayahnya. Dalam pengembaraannya, Raden Mas Said menjadi sosok yang dikenal kontroversial. Ia memimpin kelompok yang dikenal sebagai pemberontak sosial. Ia dan kelompoknya merampok para pedagang kaya dan pejabat korup. Tetapi hasil rampokannya tidak ia gunakan untuk diri sendiri. Sebaliknya, ia membagikan harta tersebut kepada rakyat miskin. Tindakan ini membuatnya dianggap sebagai pahlawan oleh banyak orang. Meskipun dari sudut pandang hukum, ia adalah seorang penjahat. Namun, meskipun niatnya mulia, Raden Mas Said sadar bahwa tindakannya tetap salah. Ia mulai merasakan kehampaan dalam hidupnya, terutama ketika menyadari bahwa jalan kekerasan tidak akan pernah benar-benar menghapus ketidakadilan yang ia benci. Pada titik inilah ia bertemu dengan seseorang yang kelak mengubah hidupnya, Sunan Bonang. Pertemuan antara Raden Mas Said dan Sunan Bonang adalah momen yang menentukan dalam hidupnya. Dalam salah satu kisah paling terkenal, pertemuan ini terjadi di sebuah hutan ketika Raden Mas Said sedang menunggu calon korbannya. Ia melihat seorang pria tua berpakaian sederhana dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan. Pria itu adalah Sunan Bonang. Raden Mas Said bermaksud merampok Sunan Bonang, tetapi Sunan Bonang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Sebaliknya, Sunan Bonang menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta, ilmu tentang kehidupan dan kebenaran sejati. Ada kisah menarik tentang bagaimana Sunan Bonang mengubah hati Raden Mas Said. Sunan Bonang memainkan alat musik rebab menghasilkan
alunan nada yang begitu indah dan menyentuh hati. Musik itu seolah-olah berbicara langsung kepada jiwa Raden Mas Said, mengingatkannya pada kedamaian yang telah lama hilang dari hidupnya. Sunan Bonang menyisipkan pesan-pesan spiritual dalam lagu yang ia mainkan, berbicara tentang pentingnya keikhlasan, keadilan, dan hubungan dengan Allah. Raden Mas Said, yang awalnya keras kepala, merasa takluk oleh kebijaksanaan dan ketenangan Sunan Bonang. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari kebenaran di tempat yang salah. Pada saat itulah ia memutuskan untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi murid Sunan Bonang. Sunan Bonang tidak langsung mengajarinya ajaran Islam secara mendalam. Sebaliknya, ia memberikan ujian-ujian spiritual untuk menguatkan keimanan dan ketekunan Raden Mas Said. Salah satu ujian yang terkenal adalah ketika Sunan Bonang meminta Raden Mas Said untuk menjaga sebuah tongkat yang ditancapkan di tepi sungai selama bertahun-tahun tanpa bergerak dari tempat itu. Raden Mas Said menerima ujian tersebut tanpa ragu. Ia duduk di tepi sungai menjaga tongkat itu dan menghabiskan waktunya dengan merenung, berzikir, dan memperbaiki dirinya. Ujian ini melatih kesabaran, kerendahan hati, dan pengabdian kepada Allah. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya lulus ujian tersebut, membuktikan bahwa ia layak menjadi murid sejati Sunan Bonang. Setelah lulus dari bimbingan Sunan Bonang, Raden Mas Said diberi nama baru, Kalijaga. Nama ini memiliki makna mendalam. Kali berarti sungai, sedangkan jaga berarti menjaga. Nama ini mencerminkan peran baru yang diemban oleh Raden Mas Said, menjadi penjaga spiritual bagi masyarakat Jawa, seperti ia menjaga tongkat Sunan Bonang di tepi sungai. Transformasi ini tidak hanya terjadi pada namanya, tetapi juga pada seluruh aspek hidupnya. Sunan Kalijaga tidak lagi menjadi seorang pemuda pemberontak, tetapi seorang ulama yang bijaksana dan rendah hati. Ia mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang unik dan membumi. Berbeda dengan wali lainnya, Sunan Kalijaga tidak memisahkan agama dari budaya. Ia percaya bahwa untuk menyentuh hati masyarakat Jawa, ajaran Islam harus disampaikan dengan cara yang mereka pahami dan terima. Oleh karena itu, ia menggunakan wayang kulit, tembang Jawa, dan tradisi lokal lainnya sebagai media dakwah. Transformasi ini membuat Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali paling dicintai di Jawa. Ia tidak hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai seniman, filsuf, dan penjaga harmoni budaya. Dengan kebijaksanaannya, ia mampu mengajarkan Islam tanpa memaksakan perubahan yang drastis, tetapi dengan lembut menyelaraskan tradisi lama dengan nilai-nilai Islam. Transformasi ini menandai babak baru dalam hidupnya, di mana ia menjadi pelopor dakwah yang menyatukan iman dan budaya. Dari seorang pemuda gelisah, Sunan Kalijaga berubah menjadi pilar spiritual yang membangun fondasi Islam yang kokoh di tanah Jawa. Sunan Kalijaga adalah salah satu tokoh yang merevolusi cara penyebaran Islam di Jawa. Ketika sebagian wali lain menggunakan pendekatan langsung dengan ajaran syariat yang tegas, Sunan Kalijaga justru memilih metode yang lebih halus, fleksibel, dan mendalam. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa pada masa itu sangat terikat dengan budaya dan tradisi lokal yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu-Buddha dan kepercayaan animisme. Alih-alih menentang atau menghapus tradisi tersebut, ia memilih untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal. Strategi ini terbukti sangat efektif dan membuat Islam diterima dengan hangat tanpa menimbulkan konflik. 1. Wayang kulit menjadi salah satu media dakwah paling populer yang digunakan oleh Sunan Kalijaga. Wayang sudah dikenal luas oleh masyarakat Jawa sebagai hiburan sekaligus sarana pendidikan moral.
Sunan Kalijaga memanfaatkan cerita-cerita pewayangan seperti Ramayana dan Mahabharata, tetapi ia mengubah isi ceritanya untuk menyisipkan ajaran Islam. Misalnya, Lakon Dewa Ruci, sebuah kisah yang menceritakan perjalanan spiritual. Bima mencari makna kehidupan dan kebenaran sejati yang dikaitkan dengan konsep tauhid. Lakon Semar, tokoh Semar yang semula dianggap sebagai punakawan, abdi, diubah menjadi simbol kebijaksanaan dan spiritualitas Islam. Melalui wayang, masyarakat Jawa tidak hanya terhibur, tetapi juga menerima ajaran moral dan spiritual tanpa menyadarinya. 2. Tembang Jawa Sunan Kalijaga juga menciptakan tembang-tembang Jawa yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Tembang ini disusun dalam bentuk lagu sederhana sehingga mudah diingat dan dinyanyikan oleh masyarakat. Beberapa tembang yang terkenal antara lain Ilir-Ilir, mengandung pesan ajakan untuk bangkit dari kelalaian dan memperkuat iman. Lagu ini juga mendorong masyarakat untuk memperbaiki diri dan menyambut Islam sebagai jalan hidup. Gundul-Gundul Pacul, sebuah lagu yang mengajarkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan dalam hidup. Tembang-tembang ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, mengubah cara pandang mereka secara perlahan tanpa paksaan. 3. Tradisi lokal Sunan Kalijaga tidak menolak tradisi lokal seperti selamatan, ritual bersih desa, atau upacara adat lainnya. Namun, ia memberikan makna baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya, selamatan yang semula bersifat animistis diubah menjadi doa bersama untuk memohon keberkahan kepada Allah. Ritual sedekah bumi tetap dilakukan, tetapi diselaraskan dengan ajaran Islam sebagai bentuk syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Melalui pendekatan ini, Sunan Kalijaga berhasil menjaga keberlanjutan tradisi lokal, sembari mengislamkannya secara bertahap. 4. Kesenian dan arsitektur selain wayang dan tembang, Sunan Kalijaga juga berkontribusi dalam pengembangan kesenian dan arsitektur yang mencerminkan akulturasi budaya Jawa dan Islam. Ia turut memengaruhi seni ukir, batik, dan desain masjid yang menggabungkan unsur tradisional dengan nilai-nilai Islami. Masjid Agung Demak adalah salah satu simbol terbesar kejayaan Islam di Jawa, dan Sunan Kalijaga memiliki peran penting dalam pembangunannya. Masjid ini dibangun oleh Wali Songo atas perintah Raden Patah, Sultan Demak pertama pada abad ke-15. Sunan Kalijaga terkenal dengan kisahnya tentang pembuatan salah satu soko guru, tiang utama, Masjid Agung Demak. Dalam legenda yang sering diceritakan, Sunan Kalijaga membuat soko guru tersebut dari potongan kayu kecil yang dirangkai menjadi satu dengan teknik yang luar biasa. Kayu-kayu kecil itu direkatkan hingga membentuk tiang yang kokoh, melambangkan persatuan yang kuat meskipun berasal dari elemen-elemen yang berbeda. Kisah ini juga menjadi simbol bahwa Islam di Jawa dibangun atas dasar persatuan dan kerjasama. Selain itu, Sunan Kalijaga berperan dalam desain masjid yang menggabungkan arsitektur tradisional Jawa, seperti atap bertingkat 3 yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan, dengan fungsi masjid sebagai pusat spiritual dan sosial. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan masyarakat dan simbol dakwah Islam yang membumi. Sunan Kalijaga adalah sosok yang dikenal rendah hati, bijaksana, dan penuh kasih sayang. Ia tidak pernah memaksakan ajaran Islam kepada masyarakat, melainkan menyampaikannya dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. 1. Kesederhanaan. Sunan Kalijaga sering digambarkan memakai pakaian serba hitam dan hidup sederhana. Pakaian hitamnya melambangkan kesetaraan dan kedekatan dengan rakyat kecil. Ia tidak mementingkan kemewahan,
bahkan ketika statusnya sebagai wali memberikan pengaruh besar di masyarakat. 2. Toleransi dan fleksibilitas. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijaga menekankan pentingnya menghormati tradisi lokal dan keberagaman. Ia percaya bahwa Islam harus disampaikan dengan cara yang membumi dan relevan bagi masyarakat setempat. Filosofinya adalah bahwa agama harus menjadi alat untuk menyatukan, bukan memecah belah. Ketiga, kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan. Sunan Kalijaga dikenal sebagai sosok yang sangat sabar dan bijaksana. Ia mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan selalu mencari solusi yang mendamaikan. Hal ini terlihat dari bagaimana ia menyikapi tradisi lokal tanpa menentangnya secara langsung, tetapi mengubahnya menjadi sarana dakwah yang efektif. 4. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain menyampaikan ajaran Islam, Sunan Kalijaga juga mendorong masyarakat untuk belajar dan berkembang. Ia mengajarkan pentingnya kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, ia tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih baik. 5. Kearifan lokal sebagai alat dakwah. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam tidak harus dipaksakan dalam bentuk asing, tetapi dapat menyatu dengan budaya setempat. Nilai ini terus dipegang hingga kini, menjadi fondasi Islam Nusantara yang inklusif dan menghargai keberagaman. Kepribadian dan metode Sunan Kalijaga yang unik ini menjadikannya salah satu wali yang paling dicintai dan dihormati. Ia bukan hanya seorang ulama besar, tetapi juga seniman, filsuf, dan penjaga harmoni yang meninggalkan warisan abadi bagi masyarakat Jawa dan umat Islam secara keseluruhan. Warisan Sunan Kalijaga tidak hanya terletak pada keberhasilannya menyebarkan Islam di Jawa, tetapi juga pada jejak budaya, spiritual, dan sosial yang ia tinggalkan. Ia adalah sosok yang mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi lokal, menciptakan akulturasi yang harmonis, dan menjadi dasar bagi perkembangan Islam di Nusantara. 1. Warisan seni dan budaya. Sunan Kalijaga adalah pelopor dakwah melalui seni dan budaya. Wayang kulit, tembang Jawa, dan tradisi batik yang ia gunakan sebagai media dakwah tidak hanya menjadi sarana penyebaran Islam, tetapi juga memperkaya budaya lokal. Hingga kini, wayang kulit tetap menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia dan sering digunakan dalam acara-acara adat maupun keagamaan. Tembang-tembang ciptaannya, seperti ilir-ilir dan gundul-gundul pacul, terus dinyanyikan lintas generasi, mengingatkan masyarakat akan pentingnya introspeksi diri, kerja keras, dan hidup yang penuh syukur. Seni-seni ini membuktikan bahwa dakwah tidak selalu harus dilakukan melalui ceramah, tetapi dapat melalui pendekatan yang indah dan menyentuh hati. 2. Peninggalan spiritual. Sunan Kalijaga meninggalkan warisan spiritual yang kuat melalui ajaran-ajaran yang bersifat membumi dan menyeluruh. Ia menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang yang melampaui batas agama dan budaya. Ia juga mengajarkan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan dan tantangan, sebuah nilai yang sangat relevan di tengah masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Salah satu pesan pentingnya adalah bahwa Islam harus membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi semua lapisan masyarakat. Ajaran ini diteruskan oleh generasi berikutnya, menciptakan identitas Islam Nusantara yang inklusif, ramah, dan toleran. 3. Peran dalam pembangunan sosial dan keagamaan. Masjid Agung Demak yang turut ia bangun bersama Wali Songo menjadi salah satu simbol utama keberhasilan dakwah Islam di Jawa. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan pemerintahan.
Struktur masjid yang menggabungkan unsur-unsur tradisional Jawa dan Islam menunjukkan kemampuan Sunan Kalijaga dalam menciptakan harmoni antara agama dan budaya. Selain itu, tradisi selamatan, grebek, dan ritual-ritual lain yang dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam tetap dilestarikan hingga sekarang. Tradisi ini menjadi bukti keberhasilan Sunan Kalijaga dalam mengakar kuatkan Islam di kehidupan masyarakat tanpa menghapus identitas budaya mereka. 4. Pengaruh pada dakwah Islam Nusantara. Pendekatan Sunan Kalijaga yang toleran, inklusif, dan adaptif menjadi inspirasi bagi para pendakwah setelahnya. Ia menunjukkan bahwa dakwah tidak harus konfrontatif, tetapi dapat dilakukan dengan pendekatan budaya yang merangkul dan memuliakan tradisi lokal. Strategi ini menjadi ciri khas Islam di Nusantara yang berbeda dari wilayah lain di dunia. Bahkan, hingga saat ini, banyak ulama, seniman, dan cendekiawan yang mengadopsi metode dakwah ala Sunan Kalijaga dalam menyampaikan ajaran agama maupun nilai-nilai sosial. Filosofinya bahwa agama harus menjadi perekat masyarakat, bukan pemecah belah, terus relevan dalam membangun harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Sunan Kalijaga bukan hanya seorang wali besar, tetapi juga seorang visioner yang mampu memahami kebutuhan masyarakat pada zamannya. Ia menyadari bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari budaya, sehingga ia menciptakan pendekatan dakwah yang lembut, relevan, dan penuh makna. Karya dan ajarannya tidak hanya mengantarkan Islam menjadi agama mayoritas di Jawa, tetapi juga membentuk karakter masyarakat Nusantara yang ramah, toleran, dan penuh kearifan lokal. Dari seorang pemberontak muda yang gelisah, ia bertransformasi menjadi ulama besar yang meninggalkan jejak abadi dalam sejarah. Metode dakwahnya melalui seni dan budaya, nilai-nilai universal yang ia tanamkan, serta warisan spiritual dan sosialnya terus hidup dalam tradisi dan kehidupan masyarakat Indonesia hingga hari ini. Kisah Sunan Kalijaga adalah cerminan dari kekuatan transformasi diri, ketulusan hati, dan kebijaksanaan dalam membawa perubahan. Ia mengajarkan bahwa dakwah bukan sekadar menyampaikan ajaran, tetapi juga menyentuh hati dan mengubah cara pandang. Sosoknya adalah teladan bagi siapa saja yang ingin membangun kedamaian dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Warisan Sunan Kalijaga tidak akan pernah pudar, karena ia telah menanamkan nilai-nilai yang melampaui batas waktu. Ia tidak hanya hidup dalam cerita sejarah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa dan umat Islam Nusantara. Sunan Kalijaga adalah bukti bahwa Islam dapat tumbuh dengan indah di tengah keragaman, membawa berkah bagi semua lapisan masyarakat.